Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau saya tanya semua yang ada di sini, pasti Bapak Ibu kalau ditanya percaya Al-Quran itu pedoman hidup, betul atau tidak? Siapapun orangnya pasti percaya bahwa Al-Quran itu pedoman hidup, betul? Pertanyaan kedua, ini penting. Yang namanya pedoman itu dipakai atau tidak dipakai? Kenapa Bapak Ibu harus memakai Al-Quran? Benar. Berarti ketika Bapak Ibu benar-benar memakai Al-Quran, kan pertanyaannya kedua, Bapak Ibu yakin Al-Quran itu pedoman hidup? Lalu Bapak Ibu berusaha untuk memakainya, betul? Tolong dijawab. Kalau Bapak Ibu pakai itu harusnya dengan keyakinan atau dengan keraguan? Berarti nanti akan terlihat nggak orang yang yakin dan orang yang ragu-ragu? Benar. Berarti ketika Bapak Ibu apapun masalah yang dihadapi, masalah belum selesai, belum ditolong Allah, atau pertolongan belum datang, kalau sekiranya Bapak Ibu tetap yakin, masalah nggak? Ya, terus masalahnya apa? Saya ulang lagi. Bapak Ibu semua saya tanya, semua yakin Al-Quran itu pedoman hidup. Pedoman hidup itu pasti dipakai. Ketika dipakai itu pasti dengan penuh keyakinan, betul? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Allah menguji kita. Allah memberikan masalah kepada kita. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya apa? Untuk mengetahui apa? Saya ulang lagi. Coba didengarin dulu ya. Kan suara saya jelas meskipun serak ya. Bapak Ibu percaya Al-Quran pedoman hidup. Yang namanya pedoman itu pasti dipakai. Berarti ketika Bapak Ibu milih pedoman memakai itu pasti dengan keyakinan kan? Berarti nanti saat menjalani semua ujian atau permasalahan, yang Allah lihat tuh keyakinannya atau kemampuannya. Berarti tugas Bapak Ibu tuh membuktikan yakin atau pusing dengan masalah. Nah kalau gitu masalahnya apa? Berarti orang masalah tuh yakin atau tidak? Berarti yang jadi masalah tuh masalahnya atau keyakinannya? Nah jadi salah siapa? Kalau begitu. Halo? Atau Bapak Ibu percaya Al-Quran pedoman hidup tapi masih ragu-ragu begitu? Sekarang enggak. Iya, sekarang. Enggak paham nggak logika berpikirnya? Jadi ketika Bapak Ibu memilih, baik saya percaya Al-Quran, baik Al-Quran sebagai pedoman hidup saya, berarti yang akan Allah lihat kemampuannya atau keyakinannya. Jadi penting nggak kemampuan kita? Terus selama ini Bapak Ibu selalu masalah itu mengukur dengan kemampuan atau keyakinan? Katanya nggak penting kemampuan. Oh iya yang lalu, yang lalu makanya kita nggak paham nggak Bapak Ibu nih. Jadi kebanyakan orang itu ternyata gagalnya itu bukan di masalahnya Bu. Kebanyakan orang itu gagalnya itu di awal saat menerima permasalahan hidup. Padahal mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang namanya pedoman itu benar nggak membimbing kita langkah demi langkah dari awal orang diuji sampai nanti ujian itu selesai. Kan di dalam pedoman itu pasti ada cara menyelesaikan masalah hidup dong Pak. Tapi pertanyaan kedua, bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah hidup kalau dari awal Bapak Ibu nggak yakin? Berarti yang jadi masalah kalau saya dengar orang jamaah curhat kepada saya, itu bukan karena masalahnya Pak, karena kurangnya keyakinan dia terhadap pedoman yang selama ini Allah sampaikan. Bayangkan, Allah menurunkan Al-Quran, bahkan di Al-Baqarah ayat 2 tidak ada keraguan. Terus Bapak Ibu saat menjalani masalah masih bingung, masih khawatir, apa Allah nggak tersinggung? Nah, Bapak Ibu tahu ini. Terus kenapa pusing-pusing selama ini? Loh, tahu atau belum tahu? Loh, coba ngobrol sebentar. Jadi kenyataannya, tolong yang pertama Pak, sebelum kita bicara masalah, sebelum bicara kita apapun, yang pertama Bapak Ibu tuh yakin atau tidak yakin. Karena yang akan Allah lihat adalah sikap kita di dalam menjalani ujian-ujian yang Allah berikan.
Berarti semua ujian, benar nggak? Tujuannya cuma sekedar membuat kita yakin kepada Allah. Dan mohon maaf ya, yang namanya keyakinan itu perlu dibuktikan nggak? Perlu. Yang namanya keyakinan perlu dibuktikan? Gini. Misalnya depan saya ada teh manis. Ibu belum tahu ini teh manis atau tidak. Terus saya bilang, Bu, percaya nggak itu teh manis? Jawaban ibu apa? Bisa percaya, bisa tidak. Karena apa? Belum dicoba kan? Nah, terus saya bilang, ibu coba. Setelah ibu minum teh manis ya. Terus saya nanya lagi, Bu, percaya nggak itu teh manis? Masuk akal nggak pertanyaan saya? Sebentar. Dengarin sebentar ya. Ini ada teh manis. Saya bilang sama Bapak Ibu, Bu, percaya nggak itu teh manis? Ibu belum minum. Berarti pilihan ibu percaya atau tidak? Berarti pertanyaan saya relevan nggak? Masih masuk akal dong? Karena ibu bisa percaya, bisa tidak. Atau yang kedua, ibu minum dulu, terus setelah itu saya nanya, Bu, percaya nggak itu teh manis? Masuk akal nggak pertanyaan saya? Kenapa? Sekarang saya nanya, keyakinan itu perlu dibuktikan nggak? Kalau ibu udah minum, ngapain lagi saya tanya itu teh manis? Nah, kalau belum minum, saya boleh nanya, Bu, ibu percaya nggak manis atau tidak? Ibu bisa percaya, bisa tidak, karena yang belum ibu coba kan? Kalau ibu sudah coba, terus saya masih nanya, percaya atau tidak, lucu nggak pertanyaan saya? Berarti keyakinan itu perlu dibuktikan nggak? Enggak, karena memang belum terbukti. Makanya ibu yakin atau tidak kepada saya. Sekarang Allah bilang Al-Quran tidak ada keraguan, tapi Allah bilang setiap permasalahan akan ada jalan keluarnya. Bersama kesulitan akan ada. Berarti saat ibu menghadapi kesulitan, perlu nggak dibuktikan nanti Allah menolong dulu? Ibu yakin nggak tapi Allah pasti menolong? Nah, itu namanya iman. Makanya dari awal kalau memang ibu ingin mengikuti Al-Quran, berarti yang pertama apa modalnya? Meskipun Allah belum menolong, meskipun masalah belum selesai, tapi karena Bapak Ibu beriman, enggak, saya percaya pasti masalah saya selesai. Dari mana? Pedoman. Kenapa? Karena saya pakai pedoman Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi saya mau nanya, berarti yang pusing-pusing selama ini kenapa? Jadi selama ini nggak yakin sama Allah. Padahal mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini ngaku beriman nggak? Cirinya orang beriman apa? Kalau yakin tuh mikir atau jalani saja. Ibu kalau punya masalah mikir atau jalani saja? Makanya yang dirusak pertama kali oleh setan itu keyakinan Bapak Ibu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita buka ayatnya ya. Tadabbur Al-Quran 57 ayat 14. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi Allah menyuruh di Al-Baqarah ayat 2 tidak ada keraguan, tapi setan menginginkan ibu ragu-ragu. Di sini masalahnya. 57 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Terus mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kenapa orang itu mencelakakan diri? Gara-garanya apa? Perhatikan. Terus, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Apa awalnya masalah muncul? Kenapa? Meragukan janji Allah. Padahal namanya Al-Quran itu firman Allah nggak? Di situ Allah banyak berjanji nggak? Ibu percaya nggak dengan janji Allah? Benar. Benar? Kok saya ragu ya coba? Ngerti nggak Bapak ini? Jadi kenyataannya, meskipun Al-Qurannya sudah ada, Allah ridho dipakai, tapi Bapak Ibu masih ragu-ragu kepada Al-Quran. Ini masalahnya. Kenapa? Satu, Bapak Ibu percaya di Al-Baqarah yang terakhir apa? La yukalifullah. Apa itu artinya? Apa artinya? Sesuai kemampuan. Berarti harusnya ada nggak orang menderita? Berarti menderita itu salah Allah atau salah sendiri? Ibu masih sering menderita?
Iya. Jadi ternyata Bu, pondasi awal saja dalam menjalani proses ujian kita sudah gagal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu tanya masalah itu apa ya, sebenarnya ada masalah kalau Bapak Ibu memang fokus mengikuti Al-Quran. Akan menjadi masalah kalau Bapak Ibu mengikuti pikirannya sendiri. Dan karakter manusia biasanya saat diuji Allah, jujur ya, saat diuji oleh Allah biasanya langsung fokus mengikuti petunjuk Al-Quran atau mikir sendiri biasanya. Terus petunjuk selama ini petunjuknya buat apa ini? Ibu mikir sendiri itu mau buat petunjuk baru begitu. Nggak mengerti nggak Bapak Ibu semua ini? Jadi ternyata sumber semua permasalahan itu bukan dari masalahnya, karena masalah itu sudah dijamin Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata sumber permasalahan adalah dari ketidakyakinan kita kepada ayat-ayat Allah. Ini diam sadar atau gimana ini? Mikir dulu ya. Jadi apa kesimpulannya? Satu, ternyata Allah sudah memberikan pedoman hidup. Allah ridho silahkan dipakai. Dan Allah akan melihat sikap kita di dalam menjalani ujian terhadap keyakinan Bapak Ibu di dalam Al-Quran 29 ayat 2 dan ayat 3. Ya, kita tadabbur Al-Quran seperti ini. Ya. Apakah 29 ayat 2 ayat 3. Coba Bapak Ibu simpulkan ayatnya. Ini berbicara tentang kemampuan atau keyakinan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, yang pertama apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Nggak, coba baca lagi. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Allah bertanya kepada siapa? Manusia ditanya Allah tentang apa? Beriman atau belum? Berarti kalau Bapak Ibu ngaku beriman, apa langkah berikutnya Allah kasih? Berarti cirinya orang beriman apa? Ibu mau diuji? Baca lagi Pak Hani, baca lagi diulang. Coba perhatian. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Berarti Allah bertanya kepada kita, Bapak Ibu beriman atau tidak? Beriman. Setelah Bapak Ibu ngaku beriman, Allah kasih apa? Berarti tujuan Allah menguji itu untuk diselesaikan, untuk melihat keimanan kita. Bapak Ibu biasanya fokus di keimanan atau menyelesaikan? Enggak, memang disuruh. Normalnya begitu. Nah, yang normal itu yang mana? Yang fokus keimanan atau menyelesaikan? Yang fokus keimanan kan? Berarti kalau menyelesaikan normal atau tidak? Selama ini Ibu orang normal atau tidak? Nah, kalau normal fokus mengikuti petunjuk. Padahal harusnya udah biasa ya Ustaz. Nah, Udah pernah ikut ujian air panas. tuh. Tapi ini ujiannya beda gitu. Loh, kok ujiannya beda? Coba saya ulang. Misalnya Ibu dikasih ujian. Ibu dikasih ujian ya. Terus gurunya ngasih kunci jawaban. Ibu masih mikir atau ikuti saja kunci jawaban? Kenapa nggak mikir lagi? Setuju? Sekarang saya mau nanya. Ibu diuji oleh Allah. Betul? Kunci jawabannya udah ada belum? Udah. Ibu masih mikir atau ikuti kunci jawaban? Nah, makanya kan disuruh berguru. Iya, tapi kan disuruh berguru kan? Ayo, mau alasan apa lagi? Ibu bapak gimana Pak? Nggak terlihat. Iya, bapak juga. Ayo, ini kan logika gampang. Nah, bapaknya. Bayangin. Saya ulang.
Ibu di sekolah punya masalah, terus gurunya udah ini, lihat kunci jawaban, masih mikir atau ikuti? Ikuti sama. Sekarang Allah ngasih soal ujian hidup kepada siapapun yang dia kehendaki. Terus Allah ngasih gunakan Al-Quran ya, Allah ridho Al-Quran silahkan dipakai. Maksudnya kan biar Bapak Ibu ngikuti. Kenapa Bapak Ibu mikir sendiri? Nah. Sama kan sebagai manusia kita bisa ngikuti ya analoginya kunci Iya, jawaban. iya. Kan ada nomor 1, 2, 3. Betul. Permasalahan kita ya nomor 3 apa 4 gitu. Loh kan Ibu disuruh berguru atau mikir sendiri? Nah, kan fungsinya kita berguru, kalau saya guru saya Pak Guru Antono kan begitu kan? Loh kan memang harus disuruh begitu. Jadi saya mau nanya Bapak Ibu, orang sulit, orang bingung, cuma satu kok dia. Karena biasanya dia mikir sendiri kan. Sekarang saya mau nanya, Ibu lebih baik kalau punya masalah ngikuti yang sudah punya pengalaman atau yang baru-baru? Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh pengalaman nggak punya masalah? Nah, Bapak Ibu punya masalah dari kapan? Nah, pengalaman dong. Nah, kalau pengalaman harusnya beda nggak sama yang magang? Kalau yang pengalaman punya masalah biasa saja atau pusing? Yang magang? Nah, Ibu selama ini pengalaman atau magang? Wah, gimana coba Bapak Ibu? Pengalaman magang? Masa Bapak Ibu magang terus nggak kelar-kelar? Nggak, logikanya masuk nggak? Baik, sekarang kita buktikan lagi ya. Diulang ayat 2 dan ayat 3 yang tadi. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Baik, kita semua setuju ya, orang beriman itu pasti diuji. Tujuannya apa? Perhatikan, sesuai nggak dengan yang tadi disampaikan, ayat 3-nya. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Berarti yang orang dulu pun diuji nggak? Nah, kalau orang dulu diuji kan tinggal ngapain Bapak Ibu pusing, pasti diuji juga. Berarti yang dulu pun diuji, berarti sekarang pun diuji, karena semua manusia di mata Allah sama. Tidak ada keistimewaan, betul? Untuk apa ujiannya? Lanjut. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apa ini tujuannya? Yang benar apa? Yang benar beriman dan yang ngaku beriman. Kalau orang beriman diuji gimana sikapnya? Nah, kalau orang yang kurang iman, saya nanya lagi sekarang, Bapak Ibu ketika diuji, saya nggak ngomong apa-apa ini. Silakan direnungkan. Ayo Bapak Ibu jawab. Coba Al-Baqarah 29, Pak. Nggak apa-apa Bapak Ibu ngaku-ngaku juga nggak apa-apa, kalau saya nggak tahu kok. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Terus, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui. Berarti Allah tahu nggak Bapak Ibu tuh nanti pas waktu diuji itu dalam kondisi beriman atau tidak? Nah, sekarang saya mau nanya, saat kita diuji kita mengeluh, Allah tahu nggak? Ibu malu nggak? Hah? Malu-malu nggak? Coba Bapak Ibu. Jadi lihat ya, yang pertama, Bapak Ibu harus sadar, setiap sikap kita saat diuji, Allah tuh tahu. Jadi ini bukan urusannya Bapak Ibu dengan masalah, urusannya Bapak Ibu dengan akhlak Bapak Ibu kepada Allah. Ketika Bapak Ibu mengeluh, ketika Bapak Ibu putus asa, atau Bapak Ibu merasa kok Allah nggak nolong-nolong, Allah tahu loh Bapak Ibu. Dan menurut petunjuknya, Allah tuh janji nggak menolong kita. Ibu tahu janji Allah akan menolong. Nah kalau gitu apa yang dimasalahkan? Hah? Nggak tahu nggak? Tahu. Ibu tahu Allah itu akan menolong. Terus kalau memang tahu, ibu yakin atau bertanya? Harusnya yakin. Kenapa yakin? Kan udah tahu Allah pasti menolong kan? Kalau masih nanya berarti tahu atau tidak? Ibu sering nanya atau yakin?
Nanya-nanya kayak tamu. Sekarang pertanyaan saya, ini ada yang baru nggak? Yang baru kajian saya? Banyak ya. Oh, saya pikir udah. Soalnya saya lihat ada yang dari grup Rumah Cinta Quran kan udah berapa kali kajiannya dengan saya. Oh, ini ada yang baru, Bu. Nggak apa-apa saya ulangnya berarti ya, Bu ya. Oh. Nah, kan saya nggak tahu kan? Tapi Allah tahu nggak? Nah, Oke, sekarang. Berarti sekarang saya tanya, Allah tahu nggak? Allah, Bapak Ibu tahu nggak Allah itu pasti menolong kita? Dari mana tahunya? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Ya. Allah tuh tahu bahwa Allah tuh akan menolong, tuh tahu. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Oke, berarti Allah pasti akan menolong, tapi semua atau yang Dia kehendaki. Nah, terus Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Terus Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, berarti ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi saya tanya semua yang hadir di sini, Bapak Ibu tahu nggak Allah tuh pasti menolong kita? Tinggal sekarang kalau sudah tahu, bagaimana supaya Allah itu berkehendak menolong kita kan? Kan begitu harusnya. Bagaimana caranya agar Allah menolong kita? Lo katanya tahu sekarang. Iya, tadi saya bilang, Bapak Ibu tahu nggak, setiap permasalahan itu Allah pasti menolong kita. Cuman kan itu tergantung kehendak Allah, betul? Berarti kita harus sadar bagaimana supaya Allah berkehendak menolong kita kan? Bagaimana cara supaya Allah menolong kita? Baik. Yaudah, Al-Baqarah 153. Ini kita pakai ayat dasar dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu mungkin nanti malam besok kita lanjutkan kajiannya. Sekarang yang baru-baru saya pikir tuh ini udah beberapa yang kali kajian beberapa kali. Silakan diulang. Wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil siapa tadi? Berarti orang beriman itu yang berbeda apanya? Sikapnya. Saya ulang ya. Cirinya orang beriman yang berbeda adalah sikap di dalam menjalani ujian. Betul? Baik, sekali lagi diulang Pak. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisa beribadah. Terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, jadi Allah akan menolong. Itu apa yang Allah kehendaki kepada siapa? Manusia yang apa? Beriman, sabar, sholat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, iman, sabar, sholat, berarti syaratnya cuma 3. Ini kira-kira Bapak Ibu pelajari dan sampai bisa biasanya sampai kapan waktunya? Cuma 3 pelajaran. Iman, sabar, sholat. Ibu kuliah 5 tahun, berapa SKS? 144. Belajar 3 SKS perlu berapa tahun? Ya, Ibu kan kalau kuliah 5 tahun itu 144 SKS, betul? Atau di pesantren berapa SKS Bapak Ibu kalau biar jadi ustazah? Sekarang ini cuma belajar 3 SKS. Masalah Bapak Ibu selesai. Perlu berapa tahun? 3 doang. Semua 3. Kuliah aja 144, anggap 5 tahun. Udah 144 dibagi 5 berapa? 28. Setahun 28. Nah sekarang Ibu perlu 3 SKS. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Allah pasti menolong. Al-Baqarah 153. Berarti Ibu cuma perlu iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Berarti cuma 3. 3 hari udah mondok kan. Harusnya mondok selesai ini kan? Harusnya langsung praktek ya. Baik, sekarang kita mulai. Iman, sholat, sabar. Yang menurut Ibu paling susah yang mana? Sabar. Susah itu karena susah atau jarang latihan? Atau pernah nggak Ibu latihan sabar selama ini? Oh, sering.
Emang ibu tahu caranya? Bukan, saya mau nanya, ibu selama ini ketika punya masalah, disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Disuruh. Terus pernah nggak diajarkan caranya? Loh, gimana Bapak Ibu bisa sabar kalau nggak diajarin caranya? Ibu pernah nggak diajarin caranya? Iya, saya tanya, pernah nggak diajarin caranya? Nah, jadi selama ini ngaji, nggak ada yang ngajarin caranya, atau yang disuruh? Loh. Nah, ibu tahu nggak, sabar itu harusnya ada caranya? Atau ibu cuman, yaudah kamu sabar saja gitu? Loh. Sabar ya, sabar. Misalnya, mohon maaf, suami ibu hilang, disuruh apa? Hah? Nah ini semua orang itu pasti ingin sabar, betul? Tapi ibu harusnya tanya, Ustadz, saya ini bukan orang sabar, ingin jadi sabar, gimana caranya? Nah, harus caranya yang ditanya, bukan cuma disuruh. Jadi kenapa selama ini sabar itu sulit, kenapa? Karena ibu nggak diajarin caranya. Iya, ini semua ajarin. Nah ini awalnya. Aduh. Nah, karena pondasinya ini Bu, ibu bedanya orang beriman dan tidak beriman itu dari sikap menjalani ujian, sabar atau tidak sabar. Karena kalau ibu nggak sabar, ibu putus asa pasti. Kalau ibu nggak sabar, ibu pasti akan berprasangka buruk kepada Allah. Kita buktikan ya, sabar itu bukan susah ibu-ibu. Sabar itu karena ibu selama ini tidak pernah diajarkan caranya. 18 ayat 68. Surat 18 ayat 68. Apa kata Allah? Bismillah. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. 18 ayat 68. Sekali lagi Pak, ini dibuka. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu. Bagaimana Bapak Ibu bisa bersabar terhadap sesuatu, terhadap ujian, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Dan ibu belum tahu caranya bagaimana bisa. Ibu misalnya mau belajar nyetir mobil, terus minta, pokoknya saya mau belajar, saya cuma bilang nih pakai kuncinya, silakan. Bisa nggak? Nah itu yang terjadi. Saya takutnya selama ini ibu cuma disuruh sabar, tapi ibu bingung, sabar kayak gimana. Ujung-ujungnya bukan sabar, tapi merasa sabar. Akhirnya curhat kepada siapa? Saya kurang sabar apalagi Ustadz. Kira-kira itu omongan orang sabar bukan? Ah itu tahu. Kalau orang sabar masa ngomong gitu? Saya pertanyaan kedua, kenapa kita harus sabar tadi? Menurut ayat Al-Baqarah, supaya ditolong Allah. Berarti sabar itu pilihan atau tidak? Nah ibu ingin ditolong Allah nggak? Berarti sabar itu pilihan atau enggak? Nggak, ibu ingin ditolong Allah nggak? Kalau ingin ditolong Allah harus apa? Berarti sabar itu pilihan atau enggak? Ya nggak bisa ingin ditolong. Atau ibu ingin ditolong tapi nggak mau sabar, begitu? Nah, jadi saya ulang ya Bapak Ibu, ternyata sabar itu satu ditolong Allah. Yang kedua apa? Lanjut ayatnya apa tadi Pak? Yang Al-Baqarah 153 yang tadi. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah ini yang penting Bu, selain pertolongan, ibu saat nanti menjalani ujian akan dibersamai oleh siapa? Kira-kira kalau ibu bersama Allah, seperti apapun masalahnya jadi masalah nggak kalau bersama Allah? Berarti hati ibu akan tenang atau akan gelisah? Berarti efeknya kan panjangan Bu. Berarti nanti kalau ada orang ngomong sabar ada batasnya. Salah atau benar? Salah. Kenapa salah?
Kenapa nggak ada batasnya? Nah, karena ibu bersama Allah. Berarti siapa yang ingin bapak ibu nggak mau bersama Allah itu siapa? Nggak, itu yang ngomong sabar ada batasnya siapa? Orang sono. Loh, bukan. Ibu sering dengar nggak kalimat di telinga sabar ada batasnya, sering dengar nggak? Sering kan? Kenapa orang itu atau bisikan itu muncul? Supaya apa sih bapak ibu dibilang sabar ada batasnya? Biar ibu tidak bersama Allah kan? Kalau tidak bersama Allah, ibu bersama siapa? Ngerti nggak bapak ibu? Jadi kalau ada orang ngomong sabar ada batasnya, pasti dia sebenarnya ingin biar ibu bersama. Ibu kalau punya masalah lebih banyak bersama siapa? Ngerti nggak bapak ibu nih? Jadi hal yang pertama setan bisikin kepada pemikiran kita adalah kamu jangan sabar, kamu pasti kalah. Kalau sabar kamu diinjek-injek. Ayo jujur. Ayo, kurang sabar apalagi saya. Silahkan ibu renungkan. Ibu kalau misalnya punya masalah, milih sabar atau milih marah? Kalau punya masalah, iya saya tanya milih mana biasanya? Dari kapan? Sampai kapan? Nah, kira-kira kalau suami ngomong begitu bu, suami misalnya ngomong pengen kawin lagi, menurut ibu itu sebagai masalah atau sarana latihan sabar? Bukan, saya tanya, suami ibu misalnya ngomong pengen kawin lagi, itu tuh sebagai masalah atau sarana latihan sabar? Bukan pertanyaan saya. Kalau suami ibu minta kawin lagi, itu tuh sebagai masalah atau sarana latihan? Nanti suami nanti dulu. Saya cuma nanya. Suami misalnya iseng, bu saya pengen kawin lagi, itu tuh sebagai masalah atau sarana latihan sabar? Kalau ibu sabar bersama Allah, ibu berdoa dikabulkan nggak? Nah, berarti ibu tinggal minta suami apa? Begitu aja. Wah. Bukan, saya ngerti. Maksud saya itu begini. Ketika tadi sabar itu kenapa kita harus sabar? Satu, supaya ditolong Allah. Yang kedua bersama Allah. Kira-kira kalau ibu ditolong, beres nggak suaminya? Kira-kira kalau ibu bersama Allah, doanya dikabulkan nggak? Jadi terserah suami mau ngomong apa. Cuman pertanyaan saya, ibu bersama Allah atau tidak waktu itu? Iya, saya tahu. Maksud saya itu, kalau misalnya ibu tiba-tiba suami marah, ibu tuh responnya menerima dulu, sabar dulu, atau emosi dulu? Kalau emosi itu berarti bersama siapa? Wah. Padahal mungkin suami iseng gitu kan ya. Padahal kalau ibu berdoa dengan bersama Allah pasti dikabulkan. Kalau berdoanya misalnya kalau dia benar minta diganti aja gitu. Kalau dia benar mau kawin lagi, udah saya minta diganti yang baru. Kenapa? Kalau ibu bersama Allah masalahnya biarin suaminya. Yang pertama, yang penting itu gini. Saya lagi ya. Bukan. Saya ulang lagi. Ini ceritanya. Saya ulang. Ini ceritanya kan tadi saya mau bilang bagaimana ketika punya masalah ditolong Allah. Terus yang ngomong suami kawin lagi siapa tadi?
Kan saya cuma fokus bagaimana ketika kita punya masalah itu supaya kita ditolong Allah, kan itu dulu. Setuju? Syaratnya apa tadi? Sabar. Sabar itu dua hal lah saya bilang ya. Satu, ditolong Allah. Yang kedua, bersama Allah. Kan begitu ya? Ya. Yang ketiga. Al-Baqarah 142. Surat 3 ayat 142. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Baik, saya ulang ya Bu. Jadi di sabar itu ada 3 manfaat. Meskipun masih banyak ya. 1, ibu akan ditolong Allah. Yang kedua, ibu bersama Allah. Yang ketiga, ibu akan masuk surganya Allah. Bahkan surganya itu ditawarkan yang paling tinggi. Saya tanya Bapak Ibu semua, sekarang sabar itu takdir atau pilihan? Takdir. Sabar. Sabar itu takdir atau pilihan? Pilihan. Ibu marah boleh, sabar boleh kok. Tapi kalau masalah hidup, takdir atau pilihan? Kalau masalah hidup, takdir. Kalau takdir kita bisa hindari nggak? Nggak bisa. Tapi sikap kita di dalam menerima masalah, bisa nggak kita pilih? Bisa. Sekarang saya tanya, setiap permasalahan harusnya itu sebagai masalah atau sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa tidak boleh dianggap sebagai masalah? Ini pertanyaan saya penting, Pak. Kenapa setiap masalah itu tidak boleh dianggap, kenapa setiap kejadian dari Allah tidak boleh dianggap masalah, tapi harus dianggap sebagai sarana? Nanti Bapak Ibu akan sadar sekarang. Mohon maaf ya, Ibu dikasih kejadian sama Allah, biasanya reaksinya marah dulu atau menerima dulu? Berarti ketika marah itu menganggap masalah atau sarana mendekatkan diri kepada Allah. Itu masalahnya. Iya, ibu masalah maksudnya. Nah, sekarang saya buktikan ya. Semua kejadian dari Allah itu takdir. Karena kita tidak bisa menolak. Ibu bangun tidur pun langsung menghadapi kejadian kan? Ayo, ibu baru bangun tidur pun langsung menghadapi kejadian, betul? Pertanyaan kedua, ibu pernah dengar hadis nggak? Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Pernah mendengar? Pernah? Sekarang Allah ngasih kejadian hidup kepada Bapak Ibu. Ibu anggap sebagai masalah. Berarti Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Berarti jadi masalah atau jadi sarana? Itu masalahnya. Kalau ibu dari awal setiap kejadian dianggap masalah, maka Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Maka Bapak Ibu akan bermasalah. Pasti. Kalau Bapak Ibu menganggap kejadian itu sebagai sarana, maka Allah sesuai praduga prasangka, maka Allah buat itu jadi sarana. Apa sarana mulu, ibu yang masalah mulu. Ayo, saya ulang. Berarti kesalahan di awal itu dari mana? Prasangka Bapak Ibu kepada Allah. Setiap kejadian yang Allah beri, Bapak Ibu selalu menganggap itu masalah. Kira-kira Allah seneng nggak kejadian yang niatnya baik selalu dianggap masalah? Berarti istri cerewet itu Pak, masalah atau sarana Pak? Ayo, saya ulang Bu. Sebenarnya berarti ibu menganggap itu masalah sarana itu berarti tergantung siapa? Kita, dan ibu akan melihat prasangka praduga tergantung dari Allahnya. Ketika ibu menganggap masalah, maka prasangka silakan itu jadi masalah. Tapi ketika ibu anggap sarana, itu akan menjadi sarana. Karena Allah sesuai dengan praduga prasangka hambanya. Sedangkan jujur, ibu ketika mendapatkan kejadian selama ini selalu menganggap masalah atau sarana? Itu makanya yang terjadi. Nah, karena tidak mungkin
kejadian dari Allah itu membuat kita bermasalah itu nggak ada, Bapak Ibu, nggak ada niatan Allah. Berarti kalau Bapak Ibu selama ini menganggap kejadian dari Allah masalah, ya itu yang terjadi. Nah, Ibu dengar hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya itu dari kapan? Terus kenapa nggak dipraktekkan saat mendapatkan kejadian? Nggak ya kan? Makanya orang kafir apa? Yang membuat orang kafir berbeda dengan orang beriman? Prasangkanya kepada Allah. 48 ayat 6. Yang membuat orang kafir menjadi selalu bermasalah dengan Allah dari prasangkanya apa? Dari awal. Coba bayangkan. Dari awal prasangka kita kepada Allah sudah menganggap ujian itu berat. Kan begitu kan? Dan dia mengajab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Allah mengazab orang munafik yang mengatakan ngaku-ngaku beriman tapi sikapnya tidak. Terus? Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Kenapa diazab? Kenapa? Dengerin ini. Yang berprasangka buruk terhadap Allah. Kenapa diazab? Mereka Sekarang Bapak Ibu diberikan ujian, dikasih kejadian, biasanya yakin Allah menolong atau pusing dengan kejadian. Maka Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Berarti Bapak Ibu nggak yakin Allah menolong kan? Ketika Bapak Ibu nggak yakin Allah menolong, maka itu yang terjadi. Biarin aja, suruh mikir dulu. Nggak sadar-sadar sih. Nah, makanya hati-hati dengan prasangka kita kepada Allah. Nggak ada maksud Allah untuk memberikan kita menderita, itu nggak ada, Bapak Ibu. Surat 3 ayat 108. Jadi yang pertama dirubah itu berarti masalahnya atau diri kita? Memang diri kita yang harus dirubah, Pak. Surat 3 ayat 108. Apa kata Allah? Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Terus? Dan Allah tidaklah berkehendak menjolimi siapapun di seluruh alam. Apa janji Allah sama kita? Berarti kalau kita terzolimi atau menderita, salah atau benar? Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ibu merasa terzolimi, ibu merasa menderita, maka itu yang terjadi. Dan ibu tidak menyadari selama ini. Ibu selalu menganggap, menyalahkan masalahnya kan? Enggak, masalah itu sudah standar, sesuai kemampuan. Yang menjadi masalah itu adalah sikap ibu saat menerima masalah. Itu yang menjadi masalah. Karena perbedaan orang beriman dan orang tidak beriman adalah dari sikap saat menerima ujian atau masalah dari Allah. Jadi saya ulang sekarang. Kalau pasangan menjengkelkan, masalah atau bukan? Nah, kalau bukan, apa masalahnya? Nggak percuma saya pakai sarung. Ya. Jadi kalau sekarang ibu bermasalah, itu bukan masalahnya diri Bapak Ibu dari awal udah bermasalah. Karena Bapak Ibu menganggap kejadian dari Allah sebagai masalah. Loh, sadar nggak? Kan hadis sesuai praduga prasangka hambanya kan dari dulu Bapak Ibu udah tahu. Berarti hati-hati berprasangka kepada Allah. Ketika ibu tidak yakin kepada Allah, ya Allah kapan pertolongan saya datang, nggak akan ditolong-tolong. Tapi kalau Bapak Ibu, nggak, saya yakin Allah pasti nolong saya. Gimana caranya saya nggak tahu, tapi saya yakin. Karena tugas kita tuh berproses. Tugas Allah menentukan hasil. Saya mohon maaf, Bapak Ibu selama ini wajibnya kita ikhtiar. Benar? Tolong dijawab dengan jujur. Tujuan kita ikhtiar untuk ibadah atau untuk menentukan hasil? Saya ulang, Bapak Ibu selama ini disuruh ikhtiar, betul? Tujuan Bapak Ibu ikhtiar untuk ibadah atau menentukan hasil? Hah? Dua-duanya? Kan? Sebelumnya menentukan hasil, Ustaz. Tapi sekarang mah ibadah. Bukan, saya mau nanya, itu menentukan hasil emang diperintah? Emang ada perintah Allah untuk menentukan hasil? Itu sih mengikutin siapa? Makin bingung lagi kan? Alhamdulillah baru tahu sekarang. Iya, saya takutnya Bapak Ibu bertahun-tahun nggak sadar-sadar.
Loh, hasil itu urusan siapa? Nah, terus kenapa ikut-ikutan menentukan? Mau nolong Allah, mau bantu Allah? Heran ya, saya juga dulu. Tuh. Makanya tugas Bapak Ibu hanya ikhtiar, misalnya sakit ke dokter, ya kan? Hutang berusaha dilunasi, tapi niatnya untuk beribadah. Namanya ibadah itu berarti saat ikhtiar di situ ada kesabaran, ada keikhlasan, ada rasa syukur. Itu namanya proses ibadah. Sehingga apa? Ujian yang Allah kasih itu memang hanya sebagai sarana untuk peningkatan ibadah, bukan untuk menentukan hasilnya. Karena hasil itu tetap yang menentukan siapa? Pasti baiknya. Nah kalau gitu ngapain dipikirkan? Pasti baik. Gak mau maaf, ibu tuh sadar gak sih selama ini hidup? Hah? Nah, ya. Iya, kalau nggak sadar digotong. Masalahnya kayaknya saya ulang ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya semua permasalahan itu tergantung sikap kita di dalam menyingkapi atau di dalam menghadapi permasalahan itu. Makanya Allah tidak disuruh merubah masalahnya. Allah disuruh merubah apa? Diri kita, bukan merubah masalahnya. Sekarang saya mau nanya, bisa nggak kita merubah masalah? Ah? Tidak bisa. Sekarang saya tanya, suami galak, ibu ingin merubah suaminya atau merubah diri? Saya ulang, bapak misalnya istrinya cerewet, bapak ingin merubah istrinya atau merubah diri? Hah? Hah? Ayo jujur, anak misalnya, mohon maaf ya, anak nakal, anak misalnya anggaplah tidak melawan kita, bapak ingin merubah anak, ibu ingin merubah anak atau merubah diri? Jujur aja, jujur. Selama ini kita fokus merubah soal atau merubah diri? Selama ini kita fokus merubah soal atau merubah diri? Merubah soal. Jadi waktu bapak ibu sekolah dulu dikasih soal sama guru, dirubah soalnya. Nggak wajib, coba-coba ya. Nah, jadi bapak ibu dulu sekolah dirubah soal gitu, dikasih ujian terus dirubah soalnya. Nah inilah bapak ibu. Jadi kadang-kadang saya melihat orang menjalani ujian tapi dia tidak sadar hak dia, tugas dia itu apa. Tugas dia itu merubah dirinya sampai nanti layak ditolong Allah, barulah nanti Allah merubah soalnya. Bukan kita merubah soal. Diem lagi. Orang bermasalah itu karena ingin merubah soalnya. Padahal mohon maaf bapak ibu di sekolah bisa nggak merubah soal? Nah itu juga tahu. Kenapa pas ujian hidup jadi ingin merubah soal? Pasangan kita menjengkelkan, kita ingin merubah pasangannya atau merubah diri? Soleh sekali ibu. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin. Soleh sekali, nggak bisa bu. Tugas kita hanya merubah diri. 8 ayat 53, nggak ada ayatnya begitu. Kalau pasangan gitu aja berarti enggak ya? Nah, kalau ibu nanti sudah merubah diri, saya yang gini ya. Coba, bagus. Kalau ibu sudah merubah diri, Allah nolong nggak? Doa dikabulkan nggak? Dari doa ibu dikabulkan itulah baru anak berubah, istri berubah. Jadi bukan merubah orang. Loh kan. Jadi ibu mau ngapus Allah supaya cepat. Wah, repot ini. Nggak bisa, soalnya kita nggak bisa merubah orang, Mbak.
Surat 8 ayat 53, apa kata Allah? Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah pun menyuruh kita merubah diri kita sampai kita layak ditolong Allah. Berarti kalau pasangan kita ingin berubah secepatnya, Bapak Ibu berubah sabar secepatnya. Bapak Ibu harus bersama Allah secepatnya, baru nanti pasangan kita dirubah. Iya, mohon maaf ya, lebih mudah merubah orang lain atau merubah diri? Nah itu tahu kenapa Bapak Ibu pilih yang sulit-sulit. Disuruh merubah diri kok ingin merubah orang lain. Iya deh, belum tentu juga orang lain mau dirubah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah pasangan secepatnya, Bapak Ibu harus merubah diri secepatnya agar Allah mau menolong dan mengabulkan doa kita. Rumusnya nggak bisa, kita merubah diri kita tuh nggak bisa. Bahkan Rasul saja ditegur sama Allah karena ingin pamannya masuk Islam kan, yang membela siapa, Abu Thalib ya, 28 ayat 56. Bayangkan Rasul itu ditegur, kan pengennya ya Allah ini kan paman saya membela saya, harusnya kan masuk mati dalam keadaan Islam. Tapi ternyata memang kita nggak bisa merubah, kita nggak punya kemampuan itu Bapak Ibu. 28 ayat 56. Ya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah pamannya Bapak Ibu. Terus? Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi nanti yang merubah siapa? Berarti tugas kita apa? Merubah diri kita sampai Allah mengabulkan doa kita. Jadi kenapa kita selama ini bermasalah dengan pasangan kita? Karena tidak mau merubah diri. Kita aja ingin berubah orang lain. Ingin merubah soal. Kalau ingin merubah soal, Bapak Ibu jadi penguji. Nah, jam berapa Pak nih? Oh masih ini ya. Ya. Menurut siapa? Oke. Mungkin nggak kalau istrinya sudah sabar, suaminya tidak berubah? Standarnya Al-Quran, mungkin nggak? Oke, saya buktikan ya. Mungkin nggak kalau istrinya sudah sabar, suaminya tidak berubah? Menurut Al-Quran, surat 19 ayat 61. Surat 19 ayat 61. Mungkin nggak suaminya tidak berubah kalau ibu sudah sabar? 19 ayat 61. Yaitu surga Aden Ya. yang telah dijanjikan Ya, oleh jangan. Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Apa yang dijanjikan? Sekalipun surga itu tidak tampak. Surga Allah janjikan meskipun belum lihat. Tapi kita lihat, perhatikan kalau Allah sudah janji. Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Mungkin nggak kalau istrinya sudah sabar, suaminya tidak berubah? Kenapa Bapak Ibu? Karena janji Allah pasti ditepati. Berarti selama ini ibu bapak sudah sabar kalau suaminya belum berubah. Berarti sudah sabar atau merasa sabar? Boleh merasa sabar? Terserah, nggak apa-apa. Tapi tolak ukurnya suaminya harusnya berubah. Kalau memang Bapak Ibu mau mengikuti standar Al-Quran. Kalau dirubah misalnya maaf, Ah. jadi sabar. Ya. Yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik gitu. Nah bukan, ini saya bicara janjinya dulu. Masalah terbaik nanti. Janji Allah kepada orang yang sabar tadi ditolong bersama Allah, kan begitu dulu. Karena ibu kan, mohon maaf, Bapak Ibu itu kalau menjalani hidup ingin yang pasti atau ingin yang tidak pasti? Yang pasti itu apa? Cuma janji Allah. Makanya saya bilang, kalau istrinya sudah sabar, pasti ditolong Allah, kan begitu kan? Terus ada pertanyaan iseng, kalau Firaun, benar? Baik, suami ibu ada yang kayak Firaun? Oh, mirip.
Iya, saya ngerti. Nanti saya jawab. Allah. Ya, nanti saya jelaskan ya. Kita lihat dulu ini ada yang bahas Fir'aun dulu, Bu. Tahan dulu saya mau jawab ini. Oke, kenapa? Istri Fir'aun kan soleh. Tapi kok Fir'aun tetap tidak berubah? Surat 20 ayat 129. 129. Kenapa Fir'aun nggak berubah? Istrinya kan soleh. Nih ada apa? Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, Nah, kenapa tidak berubah? serta tidak ada batas yang telah ditentukan ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Sekali lagi Pak Andi diulang, Bapak Ibu dengerin ya. Kenapa Fir'aun tidak berubah? Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Kenapa Tuhanmu, Fir'aun tidak berubah padahal istrinya sudah soleh? Sebagai ketetapan seperti Dajjal turun, itu kan ketetapan. Itu sebagai contoh. Ternyata tetap yang penting kita soleh taat kepada Allah saja, terlepas kondisi pasangan kita seperti apa. Tapi insya Allah menurut saya suami ibu nggak seperti Fir'aun separah-parahnya. Nggak ada. Terus ibu yang Aisyahnya, yang solehnya gitu. Artinya kayak istrinya Nabi Lut gitu loh. Kan sama itu, Nabi Nuh kan sama itu. Karena kenapa ditetapkan begitu? Sudah berkali-kali diperingatkan, tetap tidak mau berubah. 45 ayat 23. Bukannya Allah menetapkan dulu, bukan. Sudah berkali-kali. Kayak Bapak Ibu dia ngomongin ngeyel terus. Udah akhirnya terserah lu kan gitu jadinya. 45 ayat 23. maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Terus, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, terus, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. sudah diperingatkan berkali-kali, sudah dikasih kejadian berkali-kali, tapi Bapak Ibu tetap enggak menurut. Nah, ngeyel. Berarti kalau Bapak Ibu ingin kayak Fir'aun, silahkan diomongin di apapun tetap nggak sadar, nanti akhirnya dikunci. Sumum bukmun umyum faum. Nah, itu tahu. Ya. 23. Oke, saya balik lagi ya. Jadi sabar itu, oh ya, KDRT. Kenapa terjadi KDRT? Sekarang saya ulang dulu ya Bu ya. Mohon maaf ya. Separah-parahnya orang. Misalnya anggaplah suami ngamuk Bu. Tapi ibu diam, nggak ngelawan. Ibu diam ya. Misalnya diam aja. Kira-kira dia KDRT nggak? Kalau? Tadi ibu yang itu yang nanya. Saya tanya ini. Bukan, saya tanya dulu logika ini logika apa? Psikologi manusia. Misalnya suami ngamuk, ibu diam nggak jawab, ibu diam aja nunduk. Kira-kira suami mukul nggak? Jawabannya itu. Bukan, pertanyaannya orang bereaksi itu karena apa sih? Karena kan ada respon. Kan ibu pertanyaannya KDRT. Bukan kalau orang lagi ngamuk ibu diem, kira-kira KDRT enggak? Saya lagi ngalami jamaah saya langsung selesai kok. Sama. Iya, ada jamaah saya 4 tahun berantem terus hampir KDRT Bu. Saya ajarin sabar. Dia akhirnya menerima karena Allah. Suaminya berubah. Makanya di sini perlu ilmu sabar itu penting Bu. Kenapa? Karena kebanyakan orang selalu berpikirnya, loh nggak bisa dong Ustadz diam. Loh ini bukan masalah siapa diam itu jadi kalah, bukan. Karena kan bisikan orang itu kan, kalau saya diam kalah, betul nggak biasanya? Kalau saya sabar kalah, betul nggak? Selama ini begitu?
Nah terus fungsinya itu petunjuk Al-Quran untuk apa? Makanya saya mau jelaskan logika ini sebelum saya masuk ayat ya. Mungkin nggak kalau misalnya suami istri berantem, terus suaminya lagi ngamuk-ngamuk, ibu diem nggak ngelawan, KDRT nggak? Suami. Oh kalau dibalik? Ya. Iya kan semua diawali dari proses sebelumnya kan Bu? Enggak. Saya ulang dulu, itu tiba-tiba nikah itu langsung KDRT ada atau proses awal sebelumnya? Misalnya kan pasti berdebat dulu, argumen dulu, awal-awalnya gitu ya Bu. Ngerti nggak Bu? Ini tuh mau mengiyakan pengalaman atau cari solusi udah gitu ya? Kok harus mengiyakan gitu loh? Kan kita mau cari solusi bagaimana supaya tidak KDRT kan? Kan solusinya itu kan Bu? Ya makanya ini saya mau jelaskan atau orang yang KDRT ikut nggak? Biar saya langsung nasihatin dan kita praktekkan. Nah itu salah sendiri. Udah saya ulang, kalau ada pasangan yang KDRT tolong bawa ke sini, nanti saya nasihatin, kita bukan buktikan. Benar nggak kalau dia nanti ngikuti metodologi sabar itu nanti tidak KDRT kan gitu aja. Kenapa saya berani begitu? Saya menangani bertahun-tahun jamaah yang kasus KDRT, akhirnya setelah tahu ilmu sabar praktekkan tidak ada KDRT, suaminya otomatis berubah. Atau suaminya di KDRT ya, nah istrinya otomatis berubah, awaknya suaminya tetap itu, suaminya berubah. Iya suami KDRT. Wah, istrinya mantan pegulat. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Kalau ibu bapak punya pasangan atau punya saudara yang KDRT, tolong bawa ke sini. Dan kita akan buktikan kalau dia belajar ilmu sabar, nanti dia KDRT atau tidak. Gitu aja. Kenapa saya yakin kalau dengan sabar itu tidak akan KDRT, bahkan mungkin yang akan KDRT juga nggak berani. Surat 3 125. Ya. Kita lihat KDRT itu apa sih? Ya cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan jika kamu bersabar, apa yang Allah turunkan? Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat. Apa yang Allah turunkan? Ada nggak yang berani melawan 5.000 malaikat? Siapa? Suami siapa yang berani melawan? Makanya saya bilang, kalau ibu bapak punya tetangga, punya orang, punya pasangan yang KDRT, tolong bawa. Mau suaminya yang di KDRT berarti bawa suaminya. Mau istrinya yang di KDRT berarti bawa istrinya. Atau dua-duanya KDRT. Jelas. Surat 3 ayat 125. Tapi dia harus diajarin cara sabar, Bu. Nggak bisa cuma sekedar disuruh sabar. Harus diajarin caranya, tekniknya. Nanti pas suaminya KDRT, itu bagaimana harus dilakukan. Itu harus ada caranya. Ya. Jelas, jadi penting nggak sabar itu, Pak, Bu? Oke, kalau penting, siapa yang belum belajar ilmu sabar siapa? Oh, belum ya? Oke. Tapi nggak ada KDRT kan di sini kan? Oke, kita mulai ya. Bagaimana caranya supaya pasangan kita itu berubah menjadi lebih baik? Baik, kita mulai. Jadi sekarang kalau kita ingin sabar, apa langkah yang pertama? Iya, itu nanti langkah pertama. Percaya apa? Kalau bapak ibu sabar, pasti Allah akan nolong. Berarti keyakinan sabar kepada Allah dengan masalah lebih besar yang mana? Masalah dengan yakin sabar lebih besar yang mana?
Kok ragu-ragu ini? Berarti ibu pilih sabar atau pilih pusing dengan masalah? Benar. Karena ini penting Bu. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, syaratnya nggak bisa. Bapak Ibu nggak yakin nggak bisa. Nanti kalau Bapak Ibu nggak yakin, ya Allah saya sudah sabar, kurang sabar apalagi, itu kan karena nggak yakin. Jadi syaratnya Bapak Ibu ingin sabar, yang pertama harus keyakinan penuh bahwa kalau saya sabar pasti Allah nolong. Kalau nggak yakin, mendingan Ibu mikir dulu. Padahal mikir nggak mikir juga tetap harus sabar. Kenapa keyakinan itu penting? Surat 10 ayat 9. Surat 10 ayat 9. Jadi ibu kalau melakukan sesuatu, apalagi masalah kesabaran, itu harus diawali dari keyakinan dulu. Nggak bisa kalau nggak yakin. Karena nanti banyak tapinya gitu loh. Surat 10 ayat 9. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kalau dia yakin, dia sabar, apa yang Allah berikan? niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Jadi pertanyaan saya, sebesar apapun masalah, ibu yakin nggak dengan kesabaran itu akan ditolong Allah? Itu dulu. Berarti lebih penting sabarnya atau masalahnya? Hah? Penting nggak masalah? Ush. Biarin aja. Udah masuk ya. Oke ya? Suami nggak pulang-pulang penting nggak? Makanya saya bilang keyakinan itu harus di atas segalanya. Karena kalau Bapak Ibu dari awal nggak yakin nggak bisa Pak. Bapak Ibu ngomong sabar, ngomong ikhlas. Kalau Bapak Ibu dari awal nggak yakin pasti tapi. Makanya saya nanya, ketika Ibu punya masalah, yakin apa sih Allah akan menolong? Saya ulang, ketika Bapak Ibu punya masalah, yakin apa Allah itu pasti menolong kita? Kalau begitu kan tinggal di jalannya atau difikirkan. Sudah. Misalnya Bapak diomelin istri seminggu. Silakan. Betul. Dia dulu. Jawab. Dia. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi untuk sabar itu saya ulang, untuk sabar itu kita tidak bicara dengan, tapi saya yakin apa bahwa sabar itu akan ditolong Allah, itu dulu. Karena kalau Bapak Ibu nggak sabar, kalau Bapak Ibu nggak yakin kalian bisa sabar, kenapa keyakinan itu penting? Surat 22 ayat 15, ini masalahnya. Surat 22 ayat 15. Kenapa keyakinan itu penting sekali? Padahal Bapak Ibu sering mengabaikan ini. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya Kalau Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit lalu menggantung diri. Kemudian kalau Bapak Ibu nggak yakin menjalani masalah, Allah nyuruh apa? Saya makanya nanya, Ibu yakin nggak dengan sabar Ibu Allah menolong? Kalau yakin itu dijalani atau dipikirkan? Jalani. Saya yakin Ustaz tapi gantung diri. Ngapain? Kok jadi kesana bukan? Bukan yang saya bahas tuh. Jujur Ibu kalau punya masalah, biasanya tuh Ibu yakin dulu atau pusing dulu dah itu dah. Itu masalahnya. Ibu tuh kalau udah punya masalah, kalau dari awal udah pusing, Ibu tuh udah kalah duluan. Kalah duluan. Karena Allah bilang, barang siapa menyangka
bahwa Allah tidak akan menolongnya, maka hendaklah dia rentangkan tali ke langit dan gantung dirinya. Berarti kan percuma. Ibu punya masalah, ibu nggak yakin, buat apa? Sia-sia. Karena tujuan Allah memberikan masalah meningkatkan keyakinan. Jadi kalau bapak ibu ingin sabar, berarti yang pertama apa yang pertama? Yakin bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi. Berarti kalau ibu sabar, pasti Allah ditolong. Ya sudah, kalau pasti tinggal dibuktikan. Kalau pasti itu khawatir atau yakin kalau pasti? Kalau tidak pasti? Nah, sekarang tadi yang pasti apa? Berarti nanti kalau ibu punya masalah, ibu pegang, Allah pasti nolong saya. Gitu maksudnya, Bu. Ya. Kalau punya masalah yang dilakukan itu fisiknya istighfar dulu atau Nanti. Karena setelah yakin tadi apa di surat 10 ayat 9. Coba diulang lagi, Pak. Makanya saya harus pelan-pelan mengupas ini biar ibu tuh sadar benar gitu loh. Surat 10 ayat 9-nya apa? Surat 10 ayat 9. Yang tadi lah itu orang beriman. Terus Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena jadi kenapa ibu harus yakin dulu? Nanti pas ibu sudah yakin, keyakinan itu yang memberikan Allah petunjuk sehingga nanti digiring ibu harus ngapain. Bisa ibu dibuat untuk ingat Allah dulu, untuk berdoa dulu, untuk istighfar dulu, itu bisa nanti. Tapi yang penting ibu yakin dulu. Nah, setan tahu di sini. Makanya ibu bahas pertama kali dikasih masalah, biasanya yakin dulu atau pusing dulu. Itu sebenarnya yang ibu lakukan selama ini. Jadi orang pusing itu sebenarnya ngikutin siapa? Ibu lebih banyak ngikutin siapa? Itu. Kenapa? Iya, ibu ingin ditolong Allah enggak? Berarti seperti, saya ulang, makanya sebesar apapun masalahnya, kita nggak usah bicara dulu masalahnya, kalau ujung-ujungnya ditolong Allah. Yang kita bicarakan tuh, saat punya masalah, bahwa itu layak atau tidak ditolong Allah. Makanya kan Allah akan menolong kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti yang pertama, keyakinan Bapak Ibu dulu. Saya takutnya selama ini ibu fokus ketika punya masalah, bukan fokus pada keyakinan dulu, tapi penyelesaian kan? Padahal penyelesaian itu bonus dari Allah setelah Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Nah, maaf, sebesar apapun masalah kalau ibu mengikuti petunjuk, beres nggak? Sudah, biarkan itu jadi urusan Allah, urusan kita yakin atau tidak. Nggak apa-apa, saya bolak-balik dulu Pak ya, biar sadar dulu. Kayaknya ini agak banyak yang kurang sadar soal. Nggak apa-apa. Memang dasarnya begini ini. Makanya kita buat pesantren itu cuma ingin Bu sadar gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya, hidup cuma sekali. Kalau ibu menderita, ngapain hidup? Tapi kenapa hidup? Karena kita terlanjur lahir. Nah iya kan? Makanya karena kita terlanjur lahir, mau nggak mau kita harus menjalani hidup kan? Iya, terlanjur lahir kan? Emang ibu minta nggak hidup selama ini? Enggak, karena sudah terlanjur berarti kita harus hidup itu bahagia. Masa hidup cuma sekali menderita, Pak? Yang kedua mikirin masalah terus. Loh, Bapak Ibu itu hidup bukan untuk mikirin masalah. Bapak Ibu hidup itu untuk bahagia bersama Allah. Baik, kita lanjut nanti. Waktunya udah habis katanya. Asar, ya. Berarti nanti kita, ibu mohon maaf ya, karena ini saya materinya kayaknya kurang. Nanti kita pada maghrib, kultum. Nanti setelah makan, ya nanti makan dulu. Nanti setelah makan malam kita baru lanjut kajian terus ya. Saya ingin materinya bisa masuk biar Bapak bisa praktekkan nanti ya. Kalau misalnya nggak cukup materi pesantren ini, berarti ibu datang lagi angkatan 52 nanti datang lagi. Iya ya, ini kan 51. Ini banyak muka-muka. Enggak, nanti dilanjut Pak. Jadi kalau yang materinya udah ini, yang angkatan ini berarti lanjut terus materinya. Ya. Ya. Yaudah kalau begitu, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.